Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Anastasia dari kelas 11 MIPA 5. Mapel Seni Budaya. Presentasi materi teater modern. Materi, konsep, teknik, dan prosedur berkarya teater modern. Maksud, konsep, teknik, dan prosedur dalam pameran seni teater modern. Berikut ini adalah pembahasan tentang identifikasi konsep, teknik, dan prosedur pemeran dan seni teater sesuai kaidah seni teater modern. Teknik pemeranan seni teater sesuai kaidah seni teater modern. Mendeskripsikan karakter tokoh pemeranan seni teater sesuai kaidah seni teater modern. Ini contoh seni teater. Pemeranan seni teater modern. Teori tentang pemeranan atau acting telah banyak ditulis, tetapi secara keseluruhan pada intinya acting adalah peripelakuan yang dilakukan oleh seseorang atau aktor untuk meyakinkan orang lain, agar orang lain itu yakin pada apa yang dilakukannya. Jadi jelaslah bahwa acting bukanlah perilaku biasa yang secara wajar dilakukan oleh setiap orang dalam peripelakuan sehari-hari. Acting adalah peripelakuan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang atau pemeran untuk bisa meyakini orang lain. Seorang pematung bekerja dengan kayu, batu, gips, dan besi. Seorang sastrawan bekerja dengan pena dan kertas, sedangkan aktor melalui peragaan alat-alat tubuhnya mencakup roh dan jiwa yang dideskripsikan dalam tindak, perbuatan, dan perilaku yang aktif. Oleh karena itu, agar alat-alat tubuhnya mampu berekspektasi dengan baik, maka aktor harus menjalani jenjang pemahiran, pelenturan, pemekaan, dan penangkasan atas alat-alat acting tersebut. Bagi seorang pameran teater, kondisi suara dan tubuh yang lentur menjadi syarat utama. Pemeran tidak perlu bersuara merdu bagai biduan dan berbadan bagai seorang binaragawan atau ratu kecantikan. Tidak perlu baginya untuk bersuara alto atau sopran atau berpotongan tubuh bagaikan seorang pesenam. Macam-macam acting. Pada hakikatnya ada dua macam acting, yaitu acting presentasional dan acting representasional. Yang dimaksud dengan presentasional adalah acting di mana pemeran memadukan tubuh, roh, jiwa dari karakter yang ada di dalam naskah ke dalam dirinya, sehingga menghasilkan mutu acting yang wajar, indah, tepat. Sebagaimana yang diacu oleh metode realisme Konstantin Stanislavski, sedangkan acting representasional adalah lawan dari presentasional, yaitu bentuk sajian teater yang paling tua dan bertahan hingga kini dalam sejumlah teater tradisional yang menitik beratnya pada gerakan-gerakan lahiriah tanpa merinci detail gerakan-gerakan batin. Di dalam pertunjukan teater, seorang pemeran tidak hanya dituntut untuk menjadi karakter peran yang dimainkan, tetapi suaranya harus terdengar oleh penonton. Seorang pemeran harus melatih suara tubuhnya termasuk pikiran dan perasaannya. Melalui suara dan tubuhnya, seorang pemeran berkomunikasi dengan suara dan tubuhnya yang terdiri dari bagian-bagian pemeran harus mampu bercerita. Latihan teknik pemeran. Salah satu usaha untuk itu ialah latihan oleh suara dan latihan oleh tubuh. Kemudian kita bertanya, dapatkah suara dan tubuh diolah? Kalau seorang aktor mau melihat pada suara dan tubuhnya sebagaimana seorang seniman keramik melihat tanah liat, maka dapatlah ia mengolah suara dan tubuhnya sebagaimana si seniman keramik menyiapkan adonan tanah liat yang diaduk-aduknya dan diremas-remasnya sebelum membentuk benda yang ingin dibuatnya. Demikian pula sikap pemeran terhadap suara dan tubuhnya. Prosedur seni teater dibagi menjadi 7, yaitu 1. Menyiapkan naskah teater,
2. Menentukan aktor atau pemain. 3. Menyiapkan tata rias. 4. Menyiapkan tata busana. 5. Menyiapkan tata lampu. 6. Menyiapkan tata suara. Dan terakhir, mengontrol keadaan penonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.